Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan berkat dan rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Adi Mursalin SESM CPACM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, serta teman-teman dari kelas AKS 3B yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nurul Majasi. Tujuan pembuatan video record ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, yaitu menjawab semua soal-soal yang ada di WhatsApp. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja akan saya jawab, yaitu pada materi kali ini mengenai pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian pelanggan dan nilai pelanggan menurut beberapa ahli. Pertama itu pengertian pelanggan menurut Gospers. Pelanggan adalah orang yang tidak tergantung pada kita, tetapi kita yang bergantung kepada pelanggan. Nilai pelanggan atau customer value merujuk pada seberapa bernilai produk bagi seorang pelanggan. Itu mewakili selisih antara manfaat yang dirasakan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat dari sebuah produk. Kemudian nomor 2 yaitu tentang surah Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 191 ini yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari segala azab neraka." Kemudian kandungan yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 191 itu menerapkan bahwa ada dua ciri ulul albab, yaitu berzikir dan berpikir. Setiap ulul albab selalu mengingat Allah dalam semua kondisi, dan ulul albab juga menggunakan akalnya untuk melakukan tafakur dan memikirkan penciptaan alam semesta. Kemudian surah Al-Imran ayat 110. Jadi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 110 ini bahwa kita disuruh untuk melaksanakan sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat dan memberi balasan pahala di akhirat dan atas apa yang kamu kerjakan. Kemudian surah Al-Zalzalah ayat 7. Kandungan yang terdapat dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 ini bahwa setiap perbuatan kita selama hidup di dunia, walau sekecil apapun kebaikan kita, perbuatan pasti akan ada ganjarannya. Jadi kaitan ketiga surah tersebut dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, yaitu dalam berdagang hendaklah kita selalu mengingat Allah, serta ciptakanlah produk-produk yang bermutu dan berkah agar banyak disukai oleh pelanggan serta mendapat berkah dan ridho Allah. Kemudian nomor 3 yaitu tentang surah An-Nahl ayat 78, surah Al-Furqan ayat 23, di mana arti surah An-Nahl ayat 78 ini bahwa Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian kandungan yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 78 ini bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Dengan menyadari hal itu, maka manusia akan terjauh dari sifat sombong dan takabur. Allah juga membekali manusia dengan 3 hal, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar manusia bersyukur dan memanfaatkannya dengan baik untuk meraih ilmu pengetahuan. Kemudian hubungan surah An-Nahl ayat 78 dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, yaitu hendaklah kita menciptakan suatu produk atau barang yang baik dan benar, yang tidak hanya bermanfaat di dunia namun juga mendapat berkah dari Allah, karena dengan menciptakan barang yang berkualitas
dan halal itu akan menjadi nilai value yang baik bagi pelanggan. Kemudian surah Al-Furqan ayat 23, di mana arti dari surah Al-Furqan ayat 23 ini yaitu, dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Jadi surah Al-Furqan ayat 23 ini, dalam ayat ini Allah menjelaskan sebab-sebab kemalangan dan kerugian orang kafir. Allah akan memperlihatkan segala perbuatan yang mereka anggap baik yang pernah dikerjakan selama hidup di dunia. Mereka hanya dapat memandang kebaikan itu tanpa dapat mengambil manfaatnya sedikit pun, karena Allah telah menjadikan kebaikan itu bagikan debu yang berterbangan, karena tidak dilandasi iman yang benar kepada Allah. Kemudian kaitan surah Al-Furqan ayat 23 dengan pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan, yaitu dalam berbisnis atau berdagang hendaklah didasarkan atas iman kepada Allah dan tujuannya hanya karena Allah. Jangan kita menyombongkan diri kepada siapapun, apalagi sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sangat membenci orang yang kafir dan sombong kepadanya. Kemudian selanjutnya itu tentang link video yang sudah di-share, yaitu jadi pemateri yang terdapat dalam video tersebut ada 3 orang. Yang pertama yaitu Ronaldi, kemudian Lisna Ayuni, dan Lesti Junianti. Jadi materi yang dijelaskan dalam video tersebut yaitu pembangunan nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari pelanggan, nilai pelanggan, loyalitas pelanggan, karakteristik loyalitas pelanggan, faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan, manfaat loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan, manfaat kepuasan pelanggan, faktor kepuasan pelanggan, indikator kepuasan pelanggan, cara meningkatkan kepuasan pelanggan, indikator kepuasan pelanggan, kualitas pelanggan dalam Islam, dan menumbuhkan hubungan pelanggan. Kemudian yang saya dapatkan setelah menonton video tersebut yaitu dalam membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa itu pelanggan. Kemudian setelah mengetahui siapa itu pelanggan, kita harus memahami bagaimana value atau nilai serta loyalitas dalam pelanggan. Kemudian kita juga harus mengetahui apa saja karakteristik dan faktor dari loyalitas pelanggan. Kemudian kita juga harus paham indikator kepuasan pelanggan itu seperti apa. Kemudian setelah mengetahui semua hal tersebut, baru kita memikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas pelanggan yang akan menciptakan hubungan terhadap pelanggan. Jadi itu beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membangun nilai, loyalitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya tentang link artikel. Jadi judul artikel ini yaitu tentang nilai pelanggan, pengertian, manfaat, dimensi, dan strategi. Yang dijelaskan dalam topik ini yaitu pengertian pelanggan serta definisi pelanggan menurut beberapa buku. Kemudian menjelaskan apa saja manfaat nilai pelanggan, kemudian menjelaskan dimensi dari pelanggan, kemudian menjelaskan tingkatan pelanggan, kemudian strategi pembangunan nilai pelanggan. Manfaat yang saya peroleh setelah membaca artikel ini adalah saya memahami apa itu nilai pelanggan, manfaat dari pelanggan, serta dimensi dan strategi apa saja yang terdapat dalam nilai pelanggan. Cara saya menerapkan teori tersebut dalam menjalankan bisnis yaitu saya akan menciptakan suatu produk yang memiliki nilai serta manfaat yang besar bagi pelanggan. Kemudian saya akan membangun dimensi serta strategi pemasaran yang unik agar dapat menarik banyak pelanggan. Kemudian Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 9, di mana terjemahan dari Al-Quran Surah Al-Hasyr ini, dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin, dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Hasyr ayat 9 ini, tidak ada seorang pun hamba yang soleh kecuali adalah orang yang baik dan murah hati seperti para sahabat Ansar dan Muhajirin yang digambarkan dalam ayat tersebut. Sifat murah hati tidaklah hanya bisa dilakukan ketika diri kita diberikan keluasan rezeki. Justru kemurahan hati yang sejati adalah ketika kita tetap mengutamakan orang lain atas diri sendiri sekalipun dalam kesusahan. Kemudian kaitan surah Al-Hasyr ayat 9 dengan pembangunan nilai pelanggan, yaitu dalam menjalankan suatu bisnis
atau usaha, hendaklah kita memiliki sifat murah hati, tidak boleh sombong terhadap customer atau pelanggan. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang artikel ini berjudul tentang mutu produk. Jadi, nilai kepuasan pelanggan dalam pandangan Islam yang dapat diketahui dari artikel ini adalah mengetahui definisi dari produk dan syarat kehalalan produk dengan syariat Islam, mengetahui definisi mutu produk yang akan dijual kepada pelanggan, serta nilai produk yang dipenuhi, dan mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan kepada produk atau jasa yang kita jual kepada pelanggan dan strategi pemasaran dengan mutu total. Langkah pertama yang harus kita lakukan saat menjalankan bisnis adalah kita harus menaikkan mutu produk agar tidak kalah dengan para pesaing. Dan juga kita harus menggunakan syariat Islam agar produk kita terjamin kehalalannya. Setelah semua yang dilakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan apa yang harus kita perbaiki dari bisnis kita tersebut, sehingga kita akan lebih teliti dan terus meningkatkan kualitas produk atau jasa. Kemudian, dari artikel yang berjudul peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti, maka kita dapat mengetahui pentingnya membangun loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan persaingan, dan juga kita mengetahui pendekatan konsep Islamic marketing yang terdapat 3 konsep, yaitu marketing direct, market, dan komunikasi pemasaran, dan mengetahui meningkatkan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Cara kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis ialah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen, dan juga konsep yang diterapkan juga berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing-pesaing lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu materi pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Teori-teori dan manfaat dari pembahasan video ini adalah pelanggan merupakan yang terhubung dengan semua individu yang melakukan transaksi, baik itu barang atau jasa, untuk keperluan pribadinya. Nilai pelanggan merujuk dari perbandingan manfaat yang dapat dari suatu produk dengan mengeluarkan biaya untuk mendapatkan nilai barang tersebut. Loyalitas pelanggan yaitu upaya memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan menjadi puas. Jadi faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yaitu perhatian, yaitu memberikan perhatian kepada pelanggan atau customer. Kemudian kepercayaan, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada pelanggan. Baik, mungkin itu saja jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.